Hari Raya Idul Fitri, biasa disebut dengan Lebaran. Fenomena Lebaran di tanah air Nusantara, memang jauh lebih semarak dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain. Beragam aktivitas perayaan telah meleburkan sekat-sekat sektarianisme kultural dan keagamaan. Orang tidak mempersoalkan, apakah itu ekspresi budaya atau agama. Keduanya melebur dan menyatu, dalam merajut momen-momen kebersamaan yang begitu masif. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Lebaran untuk pertama kali dijalani umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perayaan Idul Fitri ini sebenarnya bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar, yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Ucapan Minal Aidin wal Faizin yang terkenal selama Lebaran ini, merupakan doa ketika Perang Badar. Lengkapnya, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Dari kemenangan itu, banyak perubahan yang terjadi pada kaum muslim. Mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kehormatan dari berbagai kalangan, yang sebelumnya kaum muslimin hanyalah menjadi bahan cemooh banyak orang. Menurut Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Said Alwi Al-Maliki dalam Ibanatul Ahkam, jauh sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebenarnya ada dua hari raya yang dimiliki masyarakat jahiliyah, yakni Nairus dan Mahrajan, yang berasal dari zaman Persia kuno. Kedua hari raya tersebut dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan berpesta pora, menari-nari, bernyanyi, dan menyantap hidangan lezat, serta minuman yang memabukkan. Seiring berjalannya waktu, hingga turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan pada 2 Hijriah, kemudian turunlah hadis, sesungguhnya, Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ciri utama sebuah perayaan atau festival, termasuk festival keagamaan, adalah wataknya yang bersifat selebratif. Termasuk Hari Raya Idul Fitri yang acap kali digambarkan sebagai kulminasi kegembiraan, atas keberhasilan menyelesaikan panggilan puasa selama sebulan penuh. Setiap bentuk perayaan, selalu melibatkan sejumlah karakteristik. Ini bisa kita lihat, pada gambaran perayaan Idul Fitri di Kerajaan Ottoman Turki berikut ini. Dalam merayakan Idul Fitri, kita merasakan adanya hal-hal yang bersifat dramatis, simbolik, dan performatif. Bahkan perayaan itu sendiri menjadi semacam pertunjukan publik. Momen selebrasi juga kerap menghadirkan signifikansi khusus bagi mereka yang merayakannya. Antropolog agama Victor Turner menyebutkan, bahwa manakala suatu kelompok masyarakat merayakan peristiwa tertentu, maka mereka sesungguhnya merayakan dirinya sendiri. Nabi Muhammad sendiri menyadari kebutuhan terhadap festival yang menginspirasikan kesenangan, ketika beliau tidak serta-merta melarang bentuk-bentuk festival yang sudah ada sebelum kedatangan Islam. Banyak hadis menceritakan, bagaimana Nabi mempersilahkan kaum beriman untuk menikmati momen hari raya dengan nyanyian dan dendangan. Salah satu kisah yang diceritakan oleh Aisyah ini. Ketika itu, adalah hari yang disebut Yaum Bu'ats, yakni hari bersejarah yang diperingati penduduk Madinah sejak zaman pra-Islam. Nah, hari Bu'ats inilah, yang sekarang menjadi Idul Fitri atau Idul Adha. Saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah dan Nabi, yang saat itu sedang ada di rumah. Ketika itu, ada dua wanita biduan dari kaum Anshor, yang sedang bernyanyi dengan syair-syair kaum Anshor, pada hari Bu'ats. Abu Bakar pun berkata, kok ada seruling setan? Kok ada seruling setan? Maka Nabi bersabda, biarkan mereka ya Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya. Dan inilah, hari raya kita. Hadis ini menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya tidak menolak cara selebratif dalam menyambut hari-hari penting, melainkan juga melanjutkannya. Kita sulit menemukan informasi yang banyak, untuk memastikan model-model festival apa saja yang pernah ada pada masa pra-Islam. Tetapi dari sedikit informasi yang ada, kita dapat menyimpulkan, bahwa penduduk Madinah merayakan beragam festival, baik yang bersumber dari tradisi lokal, ataupun dari tradisi keagamaan Yahudi dan Nasrani. Dan, Nabi tidak mempermasalahkannya. Sebagai contoh, beberapa budak yang berasal dari Ethiopia, merayakan festival mereka dengan tarian khas. Rupanya Aisyah sangat suka menonton mereka, hingga Nabi selalu mencari cara agar Aisyah bisa menikmati tarian mereka.
Suatu saat, sahabat Umar bin Khattab datang dan memarahi para penari asal Ethiopia itu. Namun, Nabi berkata, "Wahai Umar, biarkan mereka merayakan dengan tarian di hari kebahagiaan mereka." Nabi Muhammad juga tidak sungkan mengklaim festival yang dilakukan oleh komunitas agama terdahulu. Seperti misalnya puasa Asyura 10 Muharram, itu adalah contoh yang baik. Diceritakan Ibnu Abbas, Nabi Muhammad pernah menanyakan alasan orang-orang Yahudi berpuasa dan berpakaian bagus pada Yom Kippur, yaitu hari peringatan kemenangan Musa atas Fir'aun. Dan Nabi pun merayakan Asyura sembari berkata, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Contoh-contoh tadi cukup untuk menegaskan bahwa Nabi bermaksud melestarikan tradisi-tradisi yang ada. Hal ini juga mengajarkan adanya kesinambungan dengan tradisi keagamaan terdahulu. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya, para nabi itu diutus untuk menyempurnakan fitrah dan menetapkannya, tidak untuk mengganti dan merubahnya. Memang belakangan, muncul semangat Islamisasi atas tradisi-tradisi yang dianggap asing. Sebagai contoh, kata Id dalam kalimat Id al-Fitri, dicarikan derivasinya ke bahasa Arab. Umum disebutkan, kata Id dalam bahasa Arab memiliki arti kembali. Maka, Id al-Fitri dijelaskan sebagai momen kembali ke fitrah, atau kesucian penciptaan. Pemahaman ini, sepintas, memang terkesan masuk akal. Namun masalahnya adalah, hari raya yang lain juga disebut Id al-Adha. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri merujuk kepada perayaan pra-Islam, juga dengan sebutan Id. Sebenarnya, kata Id itu berasal dari bahasa Aramaik, lingua franca yang umum dipakai kaum Kristen dan juga Yahudi sebelum kedatangan Islam, yang memiliki arti festival. Penggunaan istilah Id mengisyaratkan adanya kesinambungan dengan tradisi agama sebelumnya. Artinya, kelahiran Islam tidak terisolasi dari pengaruh agama-agama monoteistik terdahulu, terutama Yahudi dan Kristen. Kesarjanaan tradisional memang menyebutkan Islam muncul dari lingkungan yang sepenuhnya paganistik dan terputus dari tradisi monoteisme. Deskripsi ini sebenarnya lebih dimaksudkan untuk menjauhkan Islam dari kesan adanya pengaruh tradisi Yahudi dan Kristen. Kenyataannya, kelahiran Islam tidak jauh berbeda dari pola lahirnya agama-agama monoteistik lain. Semuanya muncul melalui proses keterlibatan interaktif, responsif, dan dialogis satu sama lain. Perbedaan cara Nabi Muhammad, Umar, dan Abu Bakar dalam menyikapi tradisi festival pra-Islam, menggambarkan dengan baik fleksibilitas keberagamaan Nabi di satu sisi, dan kekakuan para pengikutnya di sisi lain. Nabi begitu terbuka, dalam menerima dan menjaga kesinambungan dengan tradisi agama-agama terdahulu. Sementara itu, kebutuhan untuk meneguhkan identitas keagamaan yang distintif, menuntut para pengikutnya bersikap eksklusif. Tidak jarang juga, jika agama-agama lain digambarkan secara negatif. Nah, orang-orang yang gagal paham tentang sejarah ini, menganggap kalau semua tradisi yang sekarang dianggap Islami, adalah tradisi baru, anyar, atau grace baru muncul dari pabrik. Sehingga, mereka selalu mengkafirkan dan membid'ahkan tradisi di Nusantara. Dalam konteks formasi awal identitas Muslim itulah, muncul banyak pernyataan dinisbatkan kepada Nabi, yang pada intinya melarang kaum Muslim untuk tasyabuh, atau meniru penganut agama lain. Dalil andalannya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Lah itu Nabi Muhammad gimana? Mengapa sahabat tidak mengingatkan beliau dengan dalil itu? Hadis ini sering digunakan sebagai argumen untuk meneguhkan keunikan dan superioritas Islam atas agama-agama lain, dan sekaligus untuk mengutuk mereka yang dianggap menyimpang dan terpengaruh cara berpikir serta gaya hidup komunitas agama lain. Beberapa sarjana menawarkan interpretasi bahwa penggunaan hadis itu untuk menolak pengaruh dari luar sudah berada di luar konteks asalnya. Kita juga dapat tegaskan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan semangat Nabi dalam melestarikan kesinambungan dengan tradisi agama-agama terdahulu. Penelitian Yousha Patel dari Universitas Duke Amerika Serikat memperlihatkan bahwa kaum Muslim awal bukan saja tidak mempermasalahkan, tetapi juga menganggap asimilasi praktik-praktik kultural dan keagamaan Yahudi dan Kristen sebagai hal yang baik. Pengetatan distingsi konvensional dan identitas komunal sebenarnya berkembang belakangan ketika identitas kolektif kaum Muslim bersekongkol dengan kekuasaan politik.
Pada saat itulah, kaum muslim mengubah cara pandangnya dari imitasi, menjadi distingsi. Sementara agama lain, diposisikan sebagai lawan, bukan kawan. Ancur saudara. Di Nusantara sendiri, syariat yang berbahasa Arab, tetap dilakukan dengan bahasa Arab. Tidak ada yang ditolak, misalnya sholat dan khutbah Jumat, yang pasti ada bahasa Arabnya, karena ini masih ranah syariat. Namun, umumnya umat Islam di Nusantara, mempraktekannya dengan mengenakan pakaian sarung, peci hitam, serta baju batik, adalah karena itu produk Nusantara. Misalnya, seorang Hindu Bali mengurus babi-babi peliharaan dengan mengenakan sarung, itu tak bisa dibilang mengurus babi dengan cara Islami, dan tidak bisa juga dikatakan melecehkan Islam. Di Arab semisal Yaman, sarung tidak dikenal sebagai pakaian yang Islami. Yang dianggap Islami, hanyalah yang dikenakan oleh Nabi, yaitu jubah dengan imamah. Sholat di Timur Tengah dengan sarung pun bisa diketawakan, meski di Indonesia sholat dengan tidak mengenakan sarung seolah tidak afdol. Sementara baju koko, itu malah berasal dari Cina atau India. Hal yang sama juga, adalah acara halal bihalal yang di Indonesia, yang dikenal sejak masa Orde Lama. Dulu, Soekarno menanyakan tentang boleh tidaknya mengadakan acara silaturahmi pasca Lebaran. Para Kiai NU, memfatwakan boleh, dan cara itu pun dikenal dengan istilah halal bihalal. Kenyataan itu, belum lagi ditambah dengan bentuk masjid yang dinilai Islami. Padahal, menara dan kubah di berbagai masjid, sesungguhnya adalah tradisi Romawi, yang menjadi bagian dari Islam sejak dibangunnya Masjid Umayyah di Damaskus, yang sebelumnya itu adalah bangunan gereja. Sebagian sumber menyebut, menara masjid dari kata manarah, yaitu tempat penyimpanan api sebagai simbol Tuhan cahaya, dalam agama Majusi di Persia. Hayo loh, siapa yang menyerupai suatu kaum? Kalau tidak ingin menyerupai suatu kaum di luar Islam, buatlah masjid beratap daun kurma saja. Dari sini tidak heran, mengapa masjid di Kudus dengan menara Kudusnya ini, dikenal sebagai Masjid Pancasila. Terakhir, karena Islam berkembang di Indonesia arus utamanya tidak lewat jalur politik, melainkan lewat budaya, maka salah satu sisi Islam di Nusantara, adalah moderasi Islam yang tidak ekstrim. Dengan spirit Hari Raya Idul Fitri, mari kita gelorakan kembali semangat perkawanan dan keterbukaan, sebagaimana teladan baik yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad.